Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, anggota Irwansyah dan saya sendiri Siti Anisa Mutakaroma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ijtihad dan Implementasinya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi dan objek ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahad atau al-jud yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan kesusahan, dan at-taqat yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Sedangkan menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, ijtihad ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syara melalui salah satu dalil syara dan tanpa cara-cara tertentu. Selanjutnya yaitu objek ijtihad adalah setiap peristiwa hukum baik yang sudah ada nasnya, yang bersifat zonni maupun yang belum ada nasnya sama sekali. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad merupakan setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ijtihad dan tingkatan ijtihad. Syarat-syarat ijtihad antara lain yaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim tentang Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis. Mengetahui Al-Quran dalam hal ini adalah mengetahui hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa, ia dapat menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Selain itu, yang berbahasa syarat itu pun sangat diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab turutnya suatu ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing atau gharib dari Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab, sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya. Yang ketiga yaitu menguasai ilmu ushul fiqh. Yang keempat yaitu mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh atau mansukh. Selanjutnya yaitu tingkatan ijtihad. Tingkatan ijtihad antara lain yaitu yang pertama, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syara langsung dari sumbernya yang pokok, yakni dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mampu menerapkan metode dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai landasan segala aktivitas ijtihadnya. Yang kedua yaitu mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib yaitu mujtahid yang menggabungkan dirinya dan ijtihadnya dengan suatu mazhab. Yang ketiga yaitu mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang terikat kepada imam mazhab dan tidak mau keluar dari mazhab dalam masalah usul maupun furu'. Yang keempat adalah mujtahid murajih, yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa imam mujtahid dan dipilih yang lebih unggul. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi ijtihad. Klasifikasi ijtihad dalam hal ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ijtihad intiqai. Ijtihad intiqai yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Yang kedua yaitu ijtihad insya'i.
Ijtihad insya'i yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan yang lama ataupun yang baru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irwan Syah. Ya, yang berikutnya yaitu materi tentang lapangan ijtihad dan otoritasnya. Lapangan ijtihad atau wilayah ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan menetapkan hukumnya dengan cara ijtihad. Lapangan ijtihad terdiri dari dua macam antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkara yang tidak ada nas atau ketentuan sama sekali. Yang kedua yaitu perkara yang tidak ada nasnya tetapi tidak qat'i, urut, dan dalalahnya. Ya, yang berikutnya yaitu metode dari ijtihad. Adapun metode dari ijtihad ini terdapat tujuh metode. Yang pertama yaitu ijma. Ijma ini adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas ini adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Adapun yang ketiga yaitu istidlal. Istidlal ini yaitu adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Jadi itu menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Yang keempat yaitu maslin al-mursalah, yaitu adalah cara menentukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Yang kelima yaitu istishhan. Istishhan ini adalah cara menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial, atau suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. Jadi itu menyesuaikan dari keadaan. Yang berikutnya yaitu istisab. Istisab ini adalah penetapan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Nah, yang terakhir ini adalah uruf atau adat istiadat. Ini maksudnya uruf atau adat istiadat ini adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dikukuhkan, tetap harus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang berikutnya yaitu penerapan ijtihad dalam inovasi produk perbankan dan keuangan syariah. Penerapan metode ijtihad dalam inovasi produk dari perbankan syariah ini menjadi kunci dari perbankan syariah untuk lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun inovasi tersebut harus menjadi strategi dan prioritas bagi bank-bank syariah sebab inovasi yang berpedoman pada ijtihad itu memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif sekarang ini. Karena itu, industri perbankan syariah harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Produk bank syariah saat ini masih hanya terbatas di tabungan, deposito, giro, pembiayaan mudarabah, sirkah, dan itu masih belum dalam jumlah yang banyak. Adapun keberhasilan sistem perbankan syariah sangat bergantung pada inovasi-inovasi produk perbankan yang
diterapkan dengan istihad untuk masa yang akan datang. Sekian materi kami, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasannya. Sekali lagi kami mohon maaf yang tak terhingga. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.